Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri, Dina Pawestri, kemudian ada Rizky Syaifullah, Ana Satriani, Muhammad Hilmi, Novita Lailatul, dan Aulia Rahmi. Di sini kami akan menjelaskan terkait rotan, bambu, dan daun pandan. Next. Jadi di sini keanekaragaman sumber daya alam hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, dan daun pandan dapat menghasilkan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai produk bernilai tambah. Dengan melakukan analisis terhadap potensi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku tersebut, dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Pemanfaatan bahan baku dapat mendorong inovasi dalam teknologi produksi dan desain produk. Di sini ada pengenalan bahan baku. Di sini yang pertama yaitu rotan. Rotan merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang sangat potensial dalam perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor. Rotan salah satu tumbuhan palma yang merambat dan berduri. Secara umum, rotan tumbuh secara alami dan tersebar mulai dari daerah pantai hingga pegunungan dengan kisaran elevasi 0 sampai 2.900 meter di atas permukaan laut. Rotan bisa memiliki batang tunggal ataupun berumpun. Rotan spoiler hanya dipanen sekali, tidak bisa regenerasi, sementara yang rumpun bisa dipanen terus. Rumpun terbentuk dari tunas di bagian bawah batang yang berkembang menjadi batang baru. Penampilan kulit batang pertama kali mempengaruhi kualitas rotan. Yang kedua di sini ada bambu. Bambu bagian dari keluarga Gramineae, merupakan komoditas hutan non kayu yang memiliki potensial besar sebagai pengganti kayu. Pertumbuhan cepat dengan siklus hidup relatif singkat. Biasanya dipanen dalam 3-4 tahun. Memiliki keunggulan seperti rasio penyusutan yang kecil, elastisitas, dan nilai dekoratif tinggi. Bambu mudah diolah, lebih terjangkau daripada kayu, dan mengandung lignoselulosa untuk berbagai keperluan. Salah satu jenis Dendrocamus candle memiliki rumput menjajar dengan buluh panjang hingga 20 meter, rebung berwarna keunguan, dan daun yang gundul. Di sini ada daun pandan. Daun pandan adalah tumbuhan monokotil dan famili Pandanaceae, dikenal dengan berbagai tanaman seperti pandan rampe, pandan jau, dan lainnya. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman obat tradisional atau herbal. Salah satu contoh adalah daun pandan. Tumbuh biasanya dikembangkan di pekarangan rumah atau di tepi selokan yang teduh. Daunnya berwarna hijau dengan ujung berduri kecil dan ketika diremas menghasilkan aroma wangi. Batangnya menjajar dengan akar tunjang dan daunnya tunggal. Di beberapa daerah tanaman ini dikenal berbagai nama antara lain pandan rampe, pandan jam, dan beberapa varietas daun pandan memiliki tepi yang bergerigi. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dari rotan, bambu, dan daun pandan. Yang pertama yaitu rotan. Manfaat langsung yang paling berarti dari produk yang dihasilkan tumbuhan rotan adalah berasal dari batangnya, baik dari batang yang sudah tua maupun bagian batang yang muda berupa umbusnya. Setiap bagian dari batang rotan mempunyai kegunaan yang beragam tergantung dari jenis hasil olahannya, seperti rotan bulat, ketam, amplas, atau polised. Kegunaannya adalah untuk rangka dalam pembuatan kursi, meja, tangkai payung, tangkai sapu, dan lainnya. Pemanfaatannya sendiri tergantung dari bentuk batang, diameter batang, warna, kilap, keawetan, lurusan, dan panjang luasnya. Kulit rotan atau peel digunakan untuk berbagai jenis anyaman atau webbing, lamping, tikar, tas, keranjang, dan sebagai bahan pengikat. Pemanfaatannya didasari pada warna, elastisitas atau kekuatan, dan kelurusan bukunya. Selanjutnya ada bambu. Bambu
sampai saat ini dimanfaatkan sangat luas di masyarakat, mulai dari penggunaan teknologi yang paling sederhana sampai pemanfaatan teknologi tinggi pada skala industri. Pemanfaatan di masyarakat umumnya untuk kebutuhan rumah tangga seperti piring, gelas, kerajinan, lampu hias, vas bunga, dan lainnya. Alasan bambu banyak dikembangkan oleh perusahaan antara lain yaitu bambu merupakan komoditas substitusi kayu, rotan, dan bahan plastik. Usaha bambu telah lama digeluti oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga masyarakat menengah ke bawah dapat menghasilkan pendapatan juga. Dari sisi kultur, bambu berumur relatif pendek terbaik 3 tahun, sehingga dari sisi pembelian investasi lebih kompetitif. Dan yang terakhir ada daun pandan. Tanaman marga pandanus sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman-anyaman seperti tikar pandan, tas, atau bahan pembungkus yang terutama digunakan dari bagian daun. Pandan duri atau biasa disebut pandan tikar dapat digunakan untuk kerajinan tangan atau anyaman seperti tikar karena memiliki kandungan serat. Hal ini karena pandan memiliki serat alam yang mudah dibentuk sesuai kreasi kerajinan yang diinginkan. Selain itu, kerajinan berbahan baku pandan yang relatif murah dan bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya ada standar mutu produk dari masing-masing bahan. Yang pertama yaitu standar rotan. Berdasarkan pernyataan dari All 2019 bahwasanya penentuan mutu rotan dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Yang mana kelas 1 adalah yang sangat baik, yaitu dengan kerapatan atau density sebesar lebih dari 0,6 gram per cm kubik. Kemudian untuk elastisitasnya itu lebih dari 32.863 kg per cm kubik. Kemudian modulus patahnya lebih dari 774 kg per cm kubik. Adapun untuk kelas 2-nya itu 0,52 sampai 60 untuk kerapatannya. Kemudian modus elastisitasnya yaitu 23.203 sampai 32.863 kg per cm kubik. Lalu untuk modulus patahnya itu 588 sampai 774 kg per cm kubik. Adapun untuk yang kelas ketiga yaitu yang sedang, untuk kerapatannya itu 0,44 sampai 0,51 gram per cm kubik. Kemudian untuk modulus elastisitasnya 13.563 sampai 23.202 kg per cm kubik. Untuk modulus patahnya 402 sampai 587 kg per cm kubik. Nah, yang terakhir itu ada kelas keempat atau yang paling rendah. Nah, itu untuk densitasnya itu kurang dari 0,44 gram per cm kubik. Untuk elastisitasnya itu kurang dari 13.569 kg per cm kubik, dan untuk modulus patahnya itu kurang dari 401 kg per cm kubik. Nah, itu lanjut ke standar bambu. Standar mutu bambu telah ditetapkan pada SNI 8020 tahun 2014 oleh BSN. Berdasarkan penggunaannya, bambu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berat, sedang, dan ringan. Bambu yang digunakan pada penggunaan berat dan sedang menggunakan bambu dewasa, dan penggunaan ringan menggunakan bambu muda. Bambu yang direkomendasikan diantaranya bambu betung, bambu andong atau gambong, bambu tali ater, dan bambu hitam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 seperti berikut. Kemudian yang ketiga ada standar mutu daun pandan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gus Mailina pada tahun 2010, daun pandan yang baik untuk digunakan sebagai bahan kerajinan adalah dengan pengeringan pada suhu 70 derajat Celcius, yaitu akan menghasilkan kadar air sebesar 7-9%, dengan kadar lignin sebesar 18-22%, dan kadar holo selulosa 83-88%. Daun pandan dengan kandungan mutu tersebut dapat diperoleh daya tarik 2-6 kg dan ketahanan terhadap sinar 2-3. Baik, selanjutnya lanjut ada teknologi pengolahan bahan. Yang pertama itu ada tahapan menjadi bahan baku pembuatan besi. Di sini terdapat tahapan-tahapan seperti penggosokan dan pencucian.
pengeringan, penggorengan, pengusapan, dan pemolasan, pembengkokan dan pelurusan, pemutihan, pengasapan, dan pengawetan. Jadi secara singkatnya dapat dijelaskan bahwa pada proses pengolahan rotan menjadi bahan baku pembuatan besi, tahapannya mencakup proses penggorengan ya setelah dilakukannya treatment seperti penggosokan dan pencucian, di mana penggorengan di sini menggunakan solar dan juga minyak kelapa. Jadi, penggorengan tersebut dilakukan untuk menghasilkan kulit yang bersih dan juga mengkilap. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kekeringan dengan cara dijemur menggunakan panas matahari. Setelah melewati tahapan tersebut, dilakukan proses pengupasan dan juga pemolesan. Lalu dilanjutkan pengasapan melalui proses oksidasi belerang dan kemudian tahap pengawetan menggunakan cairan kimia. Selanjutnya dilakukan proses pelengkungan atau pelurusan rotan, di mana rotan ini mengalami pelengkungan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, di mana pelengkungan ini dibantu dengan adanya panas atau steam. Lanjut, yaitu ada pembuatan bambu laminat. Sini kita memanfaatkan bahan baku berupa bambu, di mana untuk prosesnya sendiri, tahapan pertama adalah pembuatan bilah bambunya, kemudian pelaburan perekat, di mana jenis perekat yang kita gunakan adalah urea formaldehyde. Kemudian kita lakukan pengempaan pada waktu dan juga panas tertentu. Kemudian kita lakukan pengerasan perekat kembali menggunakan urea formaldehyde untuk menahan ikatan pengempaan agar tetap kuat pada bambu laminat tersebut. Kemudian pada tahap pembuatan wood pellet, jadi wood pellet ini merupakan jenis bahan bakar yang terbarukan ya, di mana untuk bahan bakunya biasanya itu terbuat dari serbuk kayu yang terkompresi. Namun selain serbuk kayu tersebut juga dapat digunakan menggunakan bahan baku bambu. Karena untuk prosesnya sendiri itu dapat kita lakukan melalui tahapan berikut seperti pengumpulan bahan baku bambu, kemudian penghancuran menjadi atau serbuk bambu, dan kita lakukan pengeringan untuk mengurangi kadar air dari bambu tersebut untuk maksimumnya itu sekitar 13%. Kemudian kita lakukan pelletisasi, di mana pelletisasi ini merupakan proses pengeringan dan juga pembentukan biomasa dengan menggunakan tekanan tinggi untuk menghasilkan biomasa padat. Karena biomasa padat yang dihasilkan ini berbentuk silinder ya dengan diameter maksimumnya 25 mm. Kemudian kita lakukan pendinginan, lalu masuk ke pengemasan. Kemudian lanjut ke pembuatan bambu inti kayu lapis atau yang biasa kita sebut sebagai plywood ya, yang terbuat dari bambu. Karena untuk prosesnya sendiri itu kita lakukan pemotongan dan juga pembelahan ya, yang dilanjutkan dengan pembuatan strip. Kemudian kita lakukan pengeringan strip tersebut pada suhu kamar. Kemudian kita lanjutkan dengan perekatan dengan menggunakan perekat urea formaldehyde yang biasa digunakan untuk perekat kayu lapis. Kemudian strip bambu disusun di atas veneer yang sudah diberi perekat. Dan di atas strip bambu diberi perekat kembali. Selanjutnya bagian atasnya ditutup dengan veneer dan dilakukan pengepresan atau pengempaan, serta diberikan pemanasan dengan tekanan tertentu dan juga waktu tertentu. Setelah itu dikeluarkan dari alat press dan dilanjutkan dengan pendinginan pada suhu panas. Kemudian lanjut untuk bahan baku daun pandan sendiri. Jadi daun pandan ini dapat kita olah menjadi serat pandan, di mana untuk tahapannya adalah kita dapat melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: pengambilan daun pandannya, kemudian kita lakukan pembuangan duri daun pandan tersebut, dan kita lakukan pembelahan daun pandan, lalu pembersetan bilah daun pandan, perebusan daun pandan, penjemuran, pemilinan tambang daun pandan, hingga ke pengayaman. Pengayaman daun pandan tersebut menjadi bahan tambahan dalam pembuatan kursi. Kemudian ada nilai ekonomi produk dari rotan bambu dan daun pandan. Yang pertama ada nilai ekonomi rotan. Rotan sendiri merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan dapat dimanfaatkan hampir di semua kehidupan manusia.
Suatu produk rotan olahan dapat terbuat dari berbagai jenis rotan yang berbeda. Berikut beberapa produk berbahan rotan yang diperdagangkan di industri rotan disajikan pada tabel di bawah. Yang pertama itu ada bentuk produk, ada meja dengan jenis bahan bahan baku rotannya, ada manau, semambu, getah, sega dengan harganya 250 sampai dengan 300.000. Kemudian ada bentuk produk kursi dengan jenis bahan baku rotannya, ada manau, sega, getah, dan semampu. Dengan harganya 200.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Kemudian ada keranjang dengan jenis bahan baku rotan, cacing, getah, dan sega dengan harga 13.000 sampai dengan 180.000. Ada tudung saji dengan bahan baku sega, getah, manau dengan harga 100.000. Tempat parcel, bahan bakunya ada getah, sega dengan harga 12.000 sampai dengan 18.000. Kemudian ada bingkai cermin dengan bahan baku rotannya ada sega, getah, semambu dengan harga 8.000 sampai dengan 24.000 rupiah. Kemudian ada yang terakhir, ada bentuk produknya, meja setengah jadi dengan jenis bahan baku rotannya, ada manau dan sega dengan harganya 145.000. Kemudian ada nilai ekonomi dari bambu. Bambu sendiri merupakan tanaman yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman bambu bisa diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat. Antara lain dapat dilihat banyak dijual di berbagai macam produk dari bambu, berupa kursi, keranjang, meja, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nilai ekspor bambu sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana hal itu dinyatakan oleh Pusat Statistik. Menurut data Biro Pusat Statistik dalam kurun waktu selama 5 tahun dari tahun 1986 sampai dengan 1990, ekspor bambu dan hasil olahannya dalam bentuk mebel dan keranjang dan kerajinan terus-menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 1989, volume ekspor mebel bambu mencapai 16.789 kilo dengan nilai sebesar 230.000 US dollar. Kemudian ada total nilai ekspor produk bambu di Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2017 adalah 33,64 juta US dollar. Kemudian ada nilai ekonomi dari daun pandan. Kerajinan tikar daun pandan sangatlah dikenal di mata dunia, terutama di Indonesia sendiri. Di Indonesia dikenal akan keanekaragaman budayanya. Kekayaan Indonesia sendiri dapat mendorong industri kerajinan berbahan serat alam seperti tikar daun pandan. Kerajinan serat alam ini akan terus berkembang seiring bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat seperti tikar, tas, tempat tisu, dan berbagai jenis aksesoris lainnya. Kini daun pandan bisa menjadikan pendapatan nilai ekonomi bagi masyarakat yang memanfaatkannya untuk dijadikan kerajinan tangan. Kerajinan daun pandan seperti tikar, jika diberi tambahan pewarna akan menambahkan nilai jual dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Harga awal tikar pandan yaitu berkisar 65.000. Kemungkinan jika ditambahkan pewarna dan perlakuannya lainnya yang menarik perhatian konsumen bisa menjadi 100.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini, yaitu Artiningsi NA pada tahun 2016, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan bambu. Selanjutnya ada Alexono SM Syaifuddin pada tahun 2020, keanekaragaman jenis bambu di cagar alam. Abi Saputra 2019, manfaat dan pendapatan hasil hutan. Alfian pada tahun 2020, rendemen finir pada mesin rotari. Selanjutnya adalah Arsyad 2015, teknologi pengolahan dan manfaat dari bambu. Febri Maharlika tahun 2021, sistem berkelanjutan pada furnitur. Gunawan pada tahun 2022, bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, HHBK. Gusmalina 2010, peningkatan teknik pengolahan pandan. Selanjutnya Hartanti pada tahun 2012, perkembangan material dan penggunaan di dunia desain interior. Selanjutnya ada Haryadi R. Saputra dan Wijayanti pada tahun 2017 dengan tema pengaruh cahaya lampu 15 watt. Selanjutnya ada Iyus Kusnadi pada tahun 2013, sistem banding pada pengolahan kursi rotan. Kunut Sudartono
pada tahun 2014 keanekaragaman jenis rotan, Margareta pada tahun 2012, Obi Perdaman pada tahun 2013, Fari R. Abdurrahman pada tahun 2018, Rianto A. pada tahun 2012, Salaka FJ pada tahun 2012 berkaitan dengan strategi kebijakan pemasaran hasil hutan bukan kayu, dan Yani Rizal 2020 pendampingan pengembangan desain dan manajemen usaha produk kerajinan anyaman pandan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami, dari kelompok 1. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.